A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, saya Muhammad Widyaksan mewakili penyelenggara acara ini, yaitu grup Seisi and Friends for Allah dan FIKP Unhas mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Fadlan Akbar LC MHI dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kajian mengkaji ayat Al-Quran dengan tafsir ilmu katsir ini, kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan ulang kajian ini, dapat diakses di link YouTube Seisi and Friends. Seperti biasa, kajian kita akan diisi materi oleh Ustaz selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya demi kelancaran pembawaan materi dari Ustaz. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja persilakan Ustaz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta kajian pada pagi hari ini yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pertemuan kali ini, ma'asyiral muslimin, kita akan mengkaji dan mentadabburi untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui kitab tafsir yang sangat monumental, sebuah kitab tafsir yang dikategorikan tafsir al-ma'sur karena memuat riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap penjelasan tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quranil Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau yang lebih populer dengan nama tafsir Ibnu Katsir. Kita melakukan ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sama menyadari bahwasanya mentadabburi Al-Qur'an dan mengambil pelajaran darinya adalah merupakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib. Sehingga setiap muslim dan muslimah harus senantiasa berupaya untuk mentadabburi dan menghayati ayat-ayat Al-Qur'an, baik yang ia dengarkan maupun yang ia baca, dalam rangka memetik hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar setiap hikmah dan pelajaran itu dapat menjadi lentera penerang bagi setiap muslim dan muslimah dalam kehidupannya, menelusuri setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya, sehingga di dalam menghadapi dan menyikapi ujian itu dia tidak keliru, dia tidak salah, dan dia tidak terjebak dalam kesesatan. Hal ini seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita buka surah Shad ayat 29, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun, suatu kitab, maksudnya adalah Al-Quran. Anzalnahu, telah kami turunkan ia, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi. Ini dia yang akan kita garis bawahi. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati ayat-ayat. Jadi Al-Quran yang di dalamnya terkandung sejumlah ayat-ayat Al-Quran, 6.600 sekian ayat-ayat Al-Quran, semuanya itu ma'asyiral muslimin mesti dan harus ditadabburi oleh orang-orang beriman. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Penghayatan itu haruslah melahirkan pembelajaran. Ada pengetahuan, ada ilmu, ada hikmah yang mesti dipetik dari setiap orang yang menghayati dan mentadabburi ayat-ayat yang ia baca atau ia dengarkan. Makanya Allah berfirman, وَلِيَتَذَكَّرَ ulul albab, dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran darinya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita telah masuk pada permulaan surah Al-Baqarah. Mungkin ada 5 ayat yang berusaha kita akan tadabburi bersama-sama mulai jam 8, ini sudah lewat 7 menit hingga pukul 9 insyaallah taala, atau dipotong sesi tanya jawab nanti. Tolong nanti moderator mengingatkan ya kalau sudah sampai waktunya agar kita tidak kelewat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, ketika menafsirkan ayat ini pada permulaan surah Al-Baqarah, beliau mengatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini adalah huruf-huruf terputus dari huruf hijaiyah. Huruf-huruf ini ma'asyiral muslimin, jumhur ulama mengatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. Namun para ulama kita mengatakan bahwasanya hikmah dimulainya beberapa surah di dalam Al-Quran dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus itu adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, buktinya ini adalah huruf-huruf ya, yang digunakan oleh bangsa Arab. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab, sementara mentadabburinya, menghayatinya adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang hendak menghayati, mentadabburi dan mendalami kandungan maknanya mestilah memahami bahasa Arab. Atau idealnya
selayaknya orang yang hendak mentadabburi, menghayati dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang turun dalam bahasa Arab itu harus mengerti, memahami bahasa Arab itu sendiri. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahkan memandang wajib bagi kaum muslimin apapun suku bangsanya untuk mempelajari bahasa Arab. Dan agar mereka yaftakhir, mereka bangga dengan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab itu telah dijadikan bahagian daripada ritual ibadah bagi kaum muslimin, di mana mereka memperoleh pahala yang berlipat ganda melaluinya. Contohnya ma'asyiral muslimin, tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Terlebih ketika ia dilakukan di dalam sholat, utamanya surah Al-Fatihah. Ya, dia menjadi rukun ma'asyiral muslimin. Tidak sah sholat seseorang itu kecuali membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Baik ketika ia menjadi imam atau makmum dalam sholat-sholat sirriyah, sholat-sholat di mana imam itu tidak terdengar membacakan Al-Fatihah. Maka sepakat seluruh ulama bahwa makmum juga harus membaca surah Al-Fatihah. Atau seluruh ulama ya memandang bahwa makmum pun dalam sholat-sholat sirriyah itu harus membaca surah Al-Fatihah. Demikian pula ma'asyiral muslimin pada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, seperti membaca surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Ada 110 ayat. Enggak pakai bahasa Arab tuh. Maka karena ia telah dijadikan bahagian yang tak terpisahkan daripada ibadah-ibadah ritual orang-orang beriman, bahasa Arab itu, maka semestinya setiap muslim dan muslimah apapun suku bangsanya harus berusaha memahami bahasa Arab. Apalagi dalam rangka mentadabburi Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala lebih jauh menafsirkan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah ini. Beliau terlebih dahulu menyebutkan beberapa riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan keutamaan surah Al-Baqarah. Contohnya, beliau mengatakan, Qala al-Imam Ahmad, haddatsana 'Arimun, haddatsana Mu'tamirun, an abihi an rajulin an abihi an Ma'qil bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Baqaratu sanamul Qur'ani wa dhirwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah min ayat 255 min tahtil arsi fawusilat biha atau fawusilat bi suratil Baqarah wa Yasin qalbul Qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridu Allah wad daral akhirata illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum infarada bihi Ahmad. Al-Imam Katsir menyebutkan satu riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan surah Al-Baqarah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan telah menyampaikan kepada kami Arim, dan Arim berkata telah menyampaikan kepada kami Mu'tamirun dari bapaknya, dari seorang lelaki, bahwa Ma'qil bin Yasar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini
mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Al-Baqaratu sanamul Qur'ani wa dirwatuhu. Al-Baqarah itu adalah merupakan sanamul Quran. Sanam itu adalah lambang yang tertinggi. Ya, sebuah tanda yang dipasang di tempat ketinggian. Sebuah tanda yang dipasang di tempat tinggi, namanya sanam. Biasanya di puncak menara itu ada lambang-lambang yang dipasang. Itu namanya sanam. Wadirwatuhu, dan puncak tertingginya. Jadi lambang paling tinggi dari Al-Quran ini adalah surah Al-Baqarah. Nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan. Setiap ayat yang diturunkan dari surah Al-Baqarah itu diantar oleh 80 malaikat. Jadi setiap ayat ketika diturunkan oleh Allah, ayat itu diantar oleh samanuna malakan, 80 malaikat. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi ini. Ayat kursi ini diambil, dikeluarkan min tahtil arsy, dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fawusilat biha, lalu kemudian ia disambungkan dengan surah Al-Baqarah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan wa Yasin. Surah Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirata illa ghufira lahu. Tidaklah ia dibaca oleh seseorang dengan motivasi hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah dan negeri akhirat, maksudnya surga, kecuali niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqra'uha ala mautakum. Adapun surah Yasin, bacakanlah kepada orang-orang yang hendak meninggal, ya, orang yang sakaratul maut. Ketika dia menghadapi sakaratul maut, bacakanlah kepadanya surah Yasin. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah bersabda, "Likulli syai'in sanamun, wa inna sanamal Qur'ani al-Baqarah, wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'an, ayatul kursi." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Meskipun dalam sanad ini ada dhu'fun, ada kelemahan. Tapi disebutkan pula oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan setiap Rasulullah SAW bersabda, setiap segala sesuatu itu ada sanamnya, ada puncak tertingginya. Wa inna sanamal Qur'an al-Baqarah. Puncak tertinggi daripada Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya, kata Rasulullah, ada sebuah ayat yang merupakan sayyidatu ayil Quran, punggawanya ayat-ayat Al-Quran, punggawanya ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat apakah yang disebutkan atau dinamakan sayyidatu ayil Quran? Nah, Rasulullah mengatakan ayatul kursi, merupakan punggawa dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari hadis Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura, fa innal baita alladhi la yuqra'u fi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan." Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, atau Rasulullah mengatakan, sesungguhnya rumah yang senantiasa di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, dia tidak akan dapat dimasuki oleh syaitan.
Artinya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka dia seperti kuburan. Dia selalu dimasuki oleh setan. Kuburan adalah tempat hunian bagi setan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dinukilkan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a suratal baqarati tuqra'u fihi." Sesungguhnya syaitan itu akan lari keluar dari dalam rumah yang terdengar di dalamnya surah Al-Baqarah itu dibacakan. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan qala Abu Ubaidin haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Salamah bin Kuhail an Abil Ahwas an Abdullah yani bin Mas'ud qala inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yusma'u fihi suratul Baqarah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sesungguhnya syaitan itu akan lari terbirit-birit dari dalam rumah yang terdengar di dalamnya surah Al-Baqarah. Dan sejumlah riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan betapa surah Al-Baqarah itu memiliki keutamaan yang sangat amat besar. Dia menjadi sanamul Quran, lambang dan puncak tertinggi daripada Al-Quran, dan bahwasanya syaitan-syaitan itu akan lari terbirit-birit menjauhi rumah yang di dalamnya terdengar bacaan surah Al-Baqarah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan setelah menyebutkan ini banyak sekali riwayat-riwayat yang senada dengan riwayat yang telah kita sebutkan tadi. Kalau kita mau semuanya ini, ya kita tidak punya cukup waktu yang banyak, ya, karena kita harus menyelesaikan dalam setiap pertemuan ada 5 ayat. Al-Imam Katsir rahimahullah mengatakan menyebutkan tentang alasannya. Ya, saya akan bacakan, saya akan pilih yang mana dibacakan di sini. Beliau mengatakan majmu'ul huruf al-madhkura fi awaili as-suwar bihadzfil mukarrar minha 14 harfan. Seluruh huruf-huruf, ya, yang terputus-putus yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, ya, di luar yang terulang-ulang adalah sejumlah 14 huruf. Di antaranya kata beliau adalah alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ya, ain, ta, sin, ha, qaf, nun. Ya. Kalau mau dikumpulkan ini menjadi satu rangkaian kalimat, ya kata beliau bisa disusun menjadi kalimat nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nun shad nassun, ha ka ya mim hakimun, qaf alif, ta dan ain qati'un, lam dan ha lahu, sin dan ra sirrun. Ya. Jadi ada 14
huruf hijaiyah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf terputus untuk memulai suatu surah. Seperti umpamanya dalam surah Maryam ya, kalau kita buka surah Maryam ayat pertama, ada di situ huruf muqatta'ah, kaf ha ya ain sad, ada lima huruf. Kemudian alif lam mim banyak ayat-ayat Al-Qur'an selain daripada surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Kahfi juga. Surah apa ya? Bukan surah Al-Kahfi. Bukan surah Al-Kahfi ya. Seperti surah Al-Hijr, alif lam mim, alif lam ra, ya. Surah Ibrahim demikian pula. Ya, itu dimulai dengan huruf muqatta'ah. Toha, surah Toha, To dan Ha, ya. Surah Qaf, dan beberapa surah-surah yang lainnya. Yang jelas kata beliau ada 14 huruf hijaiyah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membuka surah-surah dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan al-maqamul akhar fil hikmati allati iqtadat iradu hadhil huruf fi awail as-suwar ma hiya ma qat'an nazari an ma'aniha fi anfusiha faqala ba'dhum innama dzukirat lina'rifa biha awail as-suwar, ya. Tentang hikmah-hikmah mengapa huruf-huruf itu disusun sedemikian rupa secara terputus-putus untuk mengawali beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Sebahagian ulama, kata Imam Katsir rahimahullah, mengatakan innama dzukirat lina'rifa biha awail as-suwar. Dia dimulai agar kita dapat mengetahui permulaan setiap surah. Nah, meskipun ini pendalilan yang lemah, kata Al-Imam Katsir, wa hadza dhaifun. Lianna al-fasla hasilun binuniha, karena pemisahan dari satu surah ke surah yang lain itu bisa dilakukan tanpa huruf-huruf terputus tersebut. Wa qala akharun, ulama yang lain mengatakan bal ubtudi'a biha lituftahal istima'iha asma'ul musyrikina idh tawasaw bil i'radi 'anil Qur'ani hatta idza istama'u lahu tuliya 'alaihim al muallaf minhum hakahu Jarir aidan wa huwa dhaifun aidan, ya. Yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Katsir sebagaimana diriwayatkan dari beberapa ulama bahwa huruf-huruf terputus itu adalah listima'iha asma'ul musyrikin, ya, untuk menarik perhatian pendengaran orang-orang musyrik, karena mereka dahulu itu saling mewasiatkan, ya, agar berpaling dari Al-Qur'an, tidak boleh mendengarkan Al-Qur'an. Maka digunakanlah huruf-huruf tersebut untuk menarik, ya, rasa penasaran orang-orang musyrik yang sedari awal tidak mau mendengarkan Al-Qur'an atau saling mewanti-wanti di antara mereka untuk tidak mendengarkan Al-Qur'an. Jadi memantik rasa penasaran. Alasan ini juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dhaifun, ya. Alasan yang lemah. Kemudian beliau menyebutkan alasan yang lain, bal innama dzukirat hadhil huruf fi awailis suwar allati dzukirat fiha bayanan li'ijazil Qur'an wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimithlihi. Hadza ma'annahu tarakkaba min hadhil hurufi al-muqatta'ah allati yatakhatabuna biha. Hikmahnya adalah
untuk menunjukkan kemukjizatan daripada Al-Quran, ijazul Quran, bahwa Al-Quran itu dapat melemahkan orang yang ditantang untuk bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu disusun dengan huruf-huruf terputus. Ya. Meskipun dia disusun dengan huruf-huruf terputus, ya seseorang tidak akan dapat bisa menandingi keindahan daripada Al-Quran. Kemudian kebenaran yang terkandung di dalamnya. Walihada kullu suratin uftutihat bil hurufi fala budda an yuzkar fiha al-intisar lil Qur'ani wa bayan i'jazihi wa 'azamatihi wa hadha ma'lumun bil istiqra'. Oleh karenanya kata beliau, semua surah-surah ya yang dimulai dengan huruf-huruf yang terputus itu ya, pasti disebutkan di dalamnya, di dalam surah tersebut pembelaan terhadap Al-Quran atau penjelasan tentang keagungan daripada Al-Quran. Dan ini bisa diketahui dengan istiqra, ya, dengan melakukan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wa huwa al-waqi'u fi 29 surah. Dan itu terjadi pada 27 surah. 27 surah itu di dalam Al-Quran diawali dengan huruf-huruf yang terputus. Seperti dalam surah Al-Baqarah yang kita tadabburi hari ini ya. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi. Kemudian dalam surah Al-Imran, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, kemudian dalam surah Al-A'raf ya, ayat 1 sampai 2, Alif Lam Mim Shad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Kemudian dalam surah Ibrahim, Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika. Kemudian dalam surah Sajdah, Alif Lam Mim tanzilul kitab. Kemudian dalam surah Fussilat, Ha Mim tanzilum minar rahmanir rahim. Kemudian dalam surah Asy-Syura, Ha Mim Ain Sin Qaf. Ya. Jadi perhatikanlah kata beliau bahwa setiap huruf-huruf muqatta'ah itu dari 27 surah setelahnya pasti menjelaskan tentang Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran, bahwa ia diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia memberi petunjuk ya pada keselamatan, bahwa dia sebagai cahaya. Ya. Nah, jadi alasan yang ketiga ini bahwa huruf-huruf itu ya disusun sedemikian rupa untuk mengawali beberapa surah adalah tujuannya untuk menjelaskan i'jazul Quran, keunggulan daripada Al-Quran, dan bahwa ya, tidak ada makhluk yang dapat mendatangkan satu rangkaian kalimat atau sepotong rangkaian kalimat yang dapat menyaingi ya, keunggulan Al-Quran tersebut. Kemudian beliau mengatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab. Qala Mujahidun wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Saddi wa Muqatil bin Hayyan wa Zaid bin Aslam wa Ibn Jurayj anna zalika bima'na hadza. Zalikal kitab, zalika di sini maknanya adalah hadza. Ini. Sebagaimana diriwayatkan dari sejumlah nama yang telah kita sebutkan tadi atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Wal kitabu dan makna daripada al-kitab di sini adalah Al-Qur'an. Innal murada bidzalika al-kitabi al-isyaratu ila at-Taurah wal Injil. Ya.
Beliau mengatakan, wa man qala, dan barang siapa yang berkata bahwa Alkitab yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat kedua ini maksudnya adalah Taurat dan Injil, maka itu adalah merupakan pendapat yang keliru, ya. Tidak didasari oleh fakta ilmiah. Karena ada yang mengatakan yang maksudnya di sini adalah Alkitab di situ adalah Al-Qur'an dan Taurat dan Injil. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang mengatakan seperti itu maka dia telah keliru, sebab hal itu tidak didukung oleh fakta ilmiah. Bahkan beliau mengatakan wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Dia memaksa-maksa diri untuk menafsirkan seperti itu sesuatu yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi kalau bahasa kita ya, bahasa Nassami, maknanya adalah Al-Qur'an. Alkitab di situ maknanya adalah Al-Qur'an. Waraibu, la raiba, pada kalimat la raiba, ar-raib adalah syak, ya, keraguan-raguan. Sejumlah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa makna ar-raib pada ayat itu adalah keraguan-raguan. Sehingga makna rangkaian kalimatnya anna hadzal kitab wa huwal qur'anu la syakka fihi annahu nazala min indillah. Kata Imam Katsir rahimahullah, sehingga makna rangkaian kalimat itu adalah bahwa kitab ini yaitu Al-Qur'an tidak diragukan lagi di dalamnya bahwasanya dia itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fi surat As-Sajdah, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah As-Sajdah. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab, diturunkannya Alkitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, min rabbil alamin, dari Rabb, penguasa semesta alam. Wa qala ba'dhum hadha khabarun wa ma'nahu an-nahyu ay la tartabu fihi. Sebagian ulama lagi mengatakan makna zalikal kitabu la raiba fihi adalah berita yang mengandung larangan. Ini kan ungkapan berita ya. Zalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini rangkaian kalimat berita. Tetapi di dalamnya itu terkandung larangan. Dalam kalimat berita ini terkandung larangan. Apa larangannya? Larangannya berbunyi seperti ini. La tartabu fihi. Janganlah kalian ragu terhadap. Kemudian fihi hudal lil muttaqin. Tentang bacaannya ya, tentang bacaannya ada yang wakafnya pada kalimat la raiba. Dzalikal kitabu la raib. Wakafnya di situ la raib fihi hudal lil muttaqin. Ada para ulama qurra yang wakafnya berhentinya pada kalimat la raib. Sehingga maknanya zalikal kitab, itulah dia Al-Qur'an, la raib, tidak ada keraguan. Lalu disambung fihi hudal lil muttaqin, fihi, di dalamnya, hudan, ada petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kalau wakafnya berhentinya pada kalimat la raib. Tetapi kata beliau, wakaf yang lebih utama adalah pada kalimat la raiba fihi. Dan ini yang merupakan bacaan jumhur ya. Sehingga bacaannya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Lalu wakaf berhenti hudal lil
muttaqin. Nah, kalau kita mau terjemahkan sesuai dengan penggalan wakaf itu, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Itulah dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu dilanjutkan, Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, begitulah yang diinformasikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya, bahwa di dalam membaca penggalan pertama dari surah Al-Baqarah ini terdapat dua metode wakaf, pemberhentian. Di antara para ulama ada yang berhenti pada kalimat la raiba, dan ada pula yang wakafnya berhentinya pada kalimat la raiba fihi. Kemudian beliau mengatakan, wa khussatil hidayatu lil muttaqin. Dikhususkan hidayah itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya hidayah itu dikhususkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 44 yang disebutkan oleh Al-Imam Katsir. Beliau mengatakan, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, huwa, dia Al-Quran itu, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, hudan, sebagai petunjuk, wa syifaun, obat, walladzina la yu'minun, sementara bagi orang-orang yang tidak beriman, fi adanihim waqrun, di dalam telinga mereka ada sumbatan, wa huwa alaihim ama, dan dia Al-Quran itu terhadap orang-orang yang tidak beriman, ama, menjadi buta. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itulah seperti orang yang dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Maksudnya, ya mereka tidak akan mendengarkan. Seperti orang yang ketika dipanggil dari jauh, ya dia mungkin tidak akan mendengarkan panggilan tersebut. Atau seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan telah kami turunkan dalam Al-Qur'an ini sesuatu yang dapat menjadi penawar atau obat serta rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidak bertambah bagi orang zalim dari Al-Quran ini kecuali hanya kerugian belaka. Ila ghairi dzalika minal ayati dalla ala ikhtisasil mu'minina bin naf'i bil Qur'an. Dan demikian pula pada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan makna bahwasanya orang-orang beriman itu atau hanya orang-orang beriman itu yang dapat merasakan manfaat kebaikan dari Al-Quran, atau kebaikan Al-Quran itu hanya dikhususkan ya manfaatnya untuk orang-orang beriman saja. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, apa makna hudan lil muttaqin? Makna pertama yang beliau sebutkan sebagaimana diriwayatkan dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maksud daripada hudan lil muttaqin yakni nuran, dia menjadi cahaya. Al-Quran itu akan menjadi cahaya bagi orang-orang beriman. Kemudian dikatakan lagi sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Sya'bi, hudan minad dhalalah, petunjuk dari kesesatan. Wa kullu dzalika sahih, dan semua makna itu benar, kata Imam Ibnu Katsir.
Kemudian lil muttaqin humul mu'minun, yang dimaksudkan dari orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Dan takwa itu, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah lil muttaqin al mu'minin alladzina yattaquna asy-syirka bi wa ya'maluna bi ta'ati. Makna al muttaqin adalah orang-orang beriman yang berusaha menjauh dari kesyirikan, dan mereka-mereka yang mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian makna yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Katsir, al-muttaqin adalah al-abrar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbuat kebajikan. Humul muttaqun. Lalu beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Seseorang itu, kata Rasulullah, tidak akan dapat mencapai derajat ketakwaan sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya tidak mengapa, karena dia khawatir terjatuh ke dalam perbuatan yang di dalamnya terdapat apa-apa. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Katsir. Makna daripada takwa. Takwa, kita kan tadi katakan bahwa takwa atau al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berhati-hati, waspada, ya, sangat menjauhi semua bentuk kesyirikan kepada Allah dan selalu berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala, atau mereka selalu melakukan kebajikan. Lalu Rasulullah bersabda dalam riwayat ini, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin, tidaklah seorang hamba itu dapat tergolong ke dalam hamba-hamba yang bertakwa sehingga dia meninggalkan perkara-perkara biasa karena khawatir atau takut terjatuh ke dalam perkara-perkara dosa. Contohnya, kita ambil contoh. Duduk-duduk di pinggir jalan sebenarnya tidak mengapa. La ba'sa. Tidak ada problem, tidak ada masalah. Tapi seseorang terkadang tidak mau duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena takut terjatuh dalam dosa. Maka ketika dia memiliki sikap seperti itu, dialah orang yang bertakwa. Artinya, dia meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya tidak mengapa, karena khawatir ketika ia melakukannya, dia justru terseret untuk melakukan perbuatan dosa. Kita contohkan tadi, duduk-duduk di pinggir jalan. Boleh jadi ketika dia duduk-duduk di pinggir jalan, pertama akan melintas wanita yang membuka aurat, sehingga matanya pun pada akhirnya memandangnya. Nah, ini mendatangkan dosa. Nah, daripada terjadi dosa, lebih baik saya tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Umpamanya begitu kan? Ini masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Nah, sementara orang yang ya enggak apa-apa deh, kan ini enggak terlarang. Makanya dia bilang seperti itu kan. Ini kan enggak terlarang. Lalu dia pun nekat duduk-duduk di situ. Dia sudah tahu jalanan itu ramai. Nah, 1 jam dia duduk-duduk seperti itu, ada puluhan aurat yang dia pandang. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di jalanan itu kan kerap dan sering terjadi kemungkaran. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau ia tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau ia tidak bisa, maka dengan hatinya, dan itu menunjukkan kelemahan iman. Nah, sementara
kalau dia duduk di pinggir jalan, boleh jadi ada kemungkaran yang dia tidak bisa ubah dengan tangannya atau dengan lisannya, sehingga terpaksa ia merubahnya dengan hatinya, ya, dengan menanamkan kebencian ketika melihat kemungkaran itu. Dan itu artinya dia mengidap penyakit lemah iman. Daripada saya terjatuh dalam konsekuensi itu, saya tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Meskipun hukum asal duduk-duduk di pinggir jalan itu boleh. Jadi dia menghindari sesuatu yang boleh agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang tidak boleh. Nah, ini masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Katsir tadi itu. Kemudian masyaallah muslimin, Al-Imam Katsir rahimahullahu taala menyebutkan siapakah mereka yang bertakwa itu? Manhumul muttaqun. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Diriwayatkan masyaallah muslimin dari Ikrimah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, ay alladzina yahdzaruna minallahi uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa'a bihi. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang senantiasa waspada dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam meninggalkan apa-apa yang mereka ketahui berupa petunjuk. Dan mereka-mereka yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkan semua apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia orang yang bertakwa. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa waspada, cemas, takut terhadap hukuman Allah yang diakibatkan oleh meninggalkan perkara-perkara ma'ruf. Artinya mereka senantiasa berusaha melakukan perkara yang ma'ruf, kebajikan. Motivasinya adalah agar mereka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala diakibatkan meninggalkan perkara kebajikan tersebut. Dan mereka-mereka yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkan semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menolaknya. Yang lain mengatakan, diriwayatkan dari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah humul mukminun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang beriman kepada yang gaib, lalu kemudian menegakkan salat dan senantiasa menginfakkan apa yang direzekikan kepada mereka. Nah, ma'asyiral muslimin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa makna yu'minun di sini? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yakhshawna, mereka takut terhadap perkara gaib. Kalau kita terjemahin yu'minun, beriman, ya, artinya percaya. Yu'minuna bil ghaib. Tapi di sini ada makna yang lain yang terkandung pada yu'minun, yaitu yakhshawun, mereka takut pada perkara yang gaib. Kedua-dua makna ini benar. Yang mengatakan yu'minuna bermakna yusaddiqun, membenarkan, meyakini, dan yang mengatakan yu'minuna yakhshawna sebagaimana diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, mereka takut, ya, kedua makna ini benar. Dan kedua makna ini harus dilakukan secara bersamaan. Yang pertama, yusaddiqun, dia harus percaya. Percaya semua perkara gaib yang Allah beritakan. Dengan kepercayaan itu akan memotivasi di dalam dirinya semangat untuk melakukan atau semangat untuk meninggalkan. Contohnya begini, ma'asyiral muslimin. Kalau dia percaya bahwasanya
pahala yang dijanjikan oleh Allah dari setiap amal-amal soleh, baik yang wajib maupun sunnah, nilai satu pahala itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, maka kepercayaannya terhadap perkara gaib tersebut akan menjadi motivasi yang sangat besar di dalam dirinya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan demi mendapatkan pahala tersebut. Sementara kalau dia Ustaz, waktunya sisa 5 menit, Ustaz. Afwan. Oh iya, barakallahu fiik. Saya beri contoh ya terkait dengan ini. Contohnya begini, ma'asyarul muslimin. Orang yang faham bahwa kalau ke masjid dia mendapatkan 25 atau 27 pahala. Satu pahala dari 25 atau 27 itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seandainya seluruh isi dunia ini emas dan berlian, itu juga jauh lebih baik. Satu pahala dari 27 pahala yang didapatkan oleh seseorang ke masjid. Kalau hal ini dia yakini, padahal kan pahala itu gaib. Tidak ada yang di antara kita yang dapat mengetahui, pernah mengindra bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana rasanya. Ya, pahala itu gaib. Ya. Derajat pahala itu gaib. Nah, kalau dia yakini bahwa satu di antara 27 itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, maka dia sangat termotivasi untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah. Namun, kalau keyakinan itu dia tidak yakini, maka meskipun rumahnya berada di samping masjid, dia tidak akan termotivasi untuk mendatangi masjid, ya, sholat berjamaah. Lebih baik dia mendatangi tokonya, dia mendatangi kantornya, atau dia mendatangi warkop yang lebih jauh dari rumahnya daripada masjid tersebut. Mengapa? Karena rasa kopi lebih dia yakini daripada pahala atau derajat sholat berjamaah. Upah di kantor yang sebulan barangkali ya, kalau UMR 33, sekian juta, 3,5 juta atau 4 juta, itu lebih baik daripada satu pahala sholat berjamaah, bahkan 25 pahala sholat berjamaah. Jadi penting ma'asyiral muslimin bagi seorang untuk beriman kepada yang gaib demi mendapatkan motivasi untuk melakukan amal-amal soleh secara terus-menerus. Ini makna pertama. Demikian ma'asyiral muslimin apa yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf ini kita tidak sampai pada ayat yang kelimanya ya. Baru kita sampai pada ayat yang ketiga. Ya. Masih 2 ayat tersisa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Tafadhol, silakan moderator. Ya, syukran Ustaz. Baik, demikian materi dari Ustadz. Baik, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustadz dengan mengaktifkan speakernya, atau bisa dengan menuliskannya di chat Zoom. Nanti kami bacakan ke Ustadz. Tafadhol. Allahu musta'an, la ilaha illallah. Sepertinya tidak ada audiens atau diri yang bertanya. Mungkin Ustadz kita lanjut mungkin di 2 ayat lagi penjelasannya. Iya, Baik. yang tersisa. Ya Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Ini adalah merupakan ciri orang-orang beriman yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah, bahwa mereka mempercayai yang gaib. Ya. Kita katakan tadi bahwasanya makna dari yu'minun adalah salah satu di antaranya adalah yakhshaun. Mereka takut. Takut ini juga merupakan motivasi yang besar, ma'asyiral muslimin, yang mesti ada di dalam hati orang-orang beriman agar dia termotivasi untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contohnya begini. Ancaman Allah itu kan gaib ya, neraka, ya, azab kubur. Ya, pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya melintasi dua kuburan. Lalu Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani bikabiratin. Kedua orang di dalam kuburan ini benar-benar sedang diazab, benar-benar sedang disiksa, dan keduanya tidaklah diazab dan disiksa karena dosa besar. Dia diazab justru karena dosa yang dianggap remeh, dianggap kecil. Nah, Rasulullah mengatakan, kana ahaduhuma yamshi bin namimati atau ghibah, dalam riwayat yang lain. Satu orang ini diazab karena selalu mengadu domba atau selalu menggibah, dalam riwayat yang lain, menceritakan aib-aib dan kelemahan orang lain. Wal akharu yu'azzab kana la yastatiru minal bauli. Atau dalam riwayat yang lain, la yastanji minal baul. Yang satu ini diazab, disiksa di dalam kuburannya karena dia tidak menghalangi dirinya dari percikan, ya mohon maaf akramakumullah, kencingnya. Jadi ketika dia kencing, dia tidak menjaga diri dari percikan-percikan kencingnya, sehingga percikan-percikan kencingnya itu mengenai ujung-ujung bajunya, ya, atau ujung pakaiannya. Selalu begitu. Nah, dalam riwayat yang lain, dia tidak cebok ketika buang air kecil. Itu penyebab dia disiksa. Nah, ma'asyiral muslimin, tidak ada di antara kita yang pernah menyaksikan secara langsung azab kubur. Tapi kalau ada iman terhadap yang gaib, artinya rasa takut terhadap yang gaib itu, tentu ketika kita meyakininya, setiap kita buang air kecil kita waspada. Ya. Kalau anak kita buang air kecil, kita waspada. Jangan sampai air kencingnya itu merembes, mengalir, memerciki tempat-tempat yang lain. Nah, dan ketika kita mengetahui ada percikan-percikan yang mengenai mungkin sofa kita atau lantai kita, maka kita segera membersihkannya dengan air. Ya, karena kita khawatir, ya nanti kita diazab di kuburan hanya karena tidak waspada dan tidak berhati-hati terhadap hal-hal yang najis. Ya. Nah, kekhawatiran ini, ma'asyiral muslimin, ini menjadi rem bagi seseorang agar tidak terjatuh pada perkara-perkara dosa karena dia meremehkannya. Kemudian wa yuqimunas shalah. Ciri kedua, mereka itu menegakkan salat. Iqamatus shalah, ma'asyiral muslimin, itu berbeda dengan adaus shalah, mengerjakan salat. Iqamatus shalah itu adalah menegakkan semua rukun-rukun, semua wajib-wajib, dan berusaha menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah. Ketika seseorang melaksanakan sholat sedemikian rupa, maka potensi untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat itu lebih besar peluangnya dibandingkan orang-orang yang tidak menegakkan rukun-rukun, wajib-wajib, dan menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah ketika melaksanakan sholat. Sehingga dengan terpenuhinya penegakan sholat seperti itu, fungsi daripada sholat itu bisa tercapai dalam kehidupan sosial seseorang. Apa fungsi daripada sholat itu dalam kehidupan sosial orang-orang beriman? Nah, ini disebutkan ayatnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala
dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah." Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah olehmu apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Lalu tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi penegakan salat dalam pelaksanaan ritualnya seperti itu akan berfungsi nantinya di luar sholat ketika seseorang menjalani kehidupan sosial. Bahwa dalam menjalani kehidupan sosialnya itu dia senantiasa tercegah, terhalangi dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ankabut tadi ya, ayat 45. Sementara orang-orang yang melalaikan Al-Quran, orang-orang yang meremehkan sholat, ya, mungkin dia kerjakan seenaknya saja, ya, tidak ada kekhusyuan di dalamnya, yang penting nunggang-nungging, ya, dia tidak mentadabburi ayat, tidak mentadabburi zikir dan doa yang dia ucapkan di dalam sholatnya, bahkan boleh jadi terkadang dia lupa untuk membaca zikir dan doa yang semestinya harus dia baca di dalam sholatnya. Dia abaikan semua itu, maka sholat yang seperti ini tidak memberikan efek apa-apa dalam kehidupan sosialnya. Tidak akan bisa menjadi tameng perisai bagi dia mencegahnya dari perbuatan dosa. Sehingga kita dapati ada orang yang sholat tetapi dosanya jalan terus. Ya. Sholat tetapi maksiatnya jalan terus. Kenapa bisa demikian? Karena sholatnya tak berfungsi. Sholatnya hanya semacam casing, ya, tanpa memiliki fungsi. Sama kalau seseorang pegang casing HP, nggak ada mesin-mesinnya di dalam, ya, nggak ada pulsaan, nggak ada semuanya, hanya casing doang. Maka HP yang cuman casing doang itu tidak bisa dimanfaatkan. Nggak bisa dimanfaatkan untuk menghubungi, dihubungi, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau seperti orang yang punya casing mobil, casingnya doang, nggak ada mesin-mesin di dalamnya. Maka mobil itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali untuk dikendarai berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti itulah sholat yang cuman casing doang. Ya, tidak ada ruh di dalam sholat itu. Maka akan nampak dalam kehidupan sosial orang itu bahwa dia hanya casing muslim juga. Ya, namanya di Islam, tapi perilakunya bukan perilaku muslim. Bukan perilaku orang-orang yang bertakwa. Ya, yang tidak memiliki rasa takut terhadap dosa-dosa dan maksiat. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya tadi ini? Salat, lalu kemudian setelahnya Allah menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap rezeki yang mereka infakkan, terhadap rezeki yang mereka diberikan, mereka infakkan. Hubungannya ma'asyiral muslimin, bahwa salat yang ditunaikan oleh seseorang atau sebelumnya keyakinan terhadap perkara yang gaib yang memotivasi seseorang untuk menjaga salatnya, ini akan membuat rasa cintanya dan rasa ketertarikannya terhadap perkara-perkara dunia itu menjadi kecil, ringan. Jiwanya tidak akan dikekang, tidak akan dikuasai oleh dunia dan kenikmatannya. Sehingga mudah baginya untuk menginfakkan, ya, harta yang Allah karuniakan kepadanya. Lain halnya dengan orang yang hatinya dikuasai oleh dunia. Ketertarikannya terhadap dunia lebih besar dan lebih dominan di dalam hati dan pikirannya. Maka orang yang seperti ini pasti akan terkena penyakit bakhil, kikir.
dia tidak bisa menginfakkan hartanya, bahkan terhadap keluarga. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang meriwayatkan satu riwayat di sini bahwasanya wa mimma razaqnahum yunfikun adalah mereka ini adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, orang yang dikendalikan jiwanya oleh harta, bahkan kepada keluarganya pun dia tidak akan menginfakkan harta. Dia tidak akan memberikan nafkah kepada keluarganya. Begitu dahsyat kebahilan yang mengekang pikiran dan hatinya. Kalau kepada keluarga dia sudah tidak menginfakkan hartanya, lalu bagaimana kepada dakwah? Ya. Bagaimana kepada untuk agama? Tentu saja hal itu lebih jauh lagi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Jadi berikutnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Beriman kepada Al-Qur'an. Beriman kepada Al-Qur'an ma'asyiral muslimin itu ya, itu mewujudkan 8 hal. Ya. Mewujudkan 8 hal terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, ta'zimul Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an. Aplikasi sederhananya mengagungkan Al-Qur'an, yang mengagungkan Al-Qur'an, memiliki sikap takzim ya, terhadap Al-Qur'an. Pokoknya kalau dengarin Al-Qur'an itu beda ketika mendengarkan yang lain. Ya. Ketika membaca Al-Qur'an beda ketika membaca yang lain. Sehingga Al-Imam Syafi'i itu mempersyaratkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an harus berada dalam keadaan suci. Dia harus berwudu terlebih dahulu untuk membedakan antara membaca Al-Qur'an dan membaca selain Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu harus disikapi dengan ta'zim. Ya. Bahkan sebahagian ulama ma'asyiral muslimin, ada dosen saya di Lipia dahulu, itu kalau membawa mushaf Al-Qur'an, kalau dia membawa mushaf Al-Qur'an itu tidak sama dengan membawa kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, diktat-diktat ilmiah yang lain. Dia pantang memegang atau membawa Al-Qur'an dengan tangan kirinya. Kalau buku yang lain tidak ada masalah bagi dia. Ya, dia pegang, dia bawa dengan tangan kiri nggak ada masalah. Tapi untuk Al-Qur'an dia pantang untuk memegangnya, untuk membawanya dengan tangan kiri, mesti dengan tangan kanan. Ini sebentuk sikap ta'zim terhadap Al-Qur'an. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ini cerita tentang dosen saya. Ketika dia membawa Al-Qur'an, dia itu membawanya dan memeluk ke dadanya. Kalau kitab yang lainnya dia tenteng-tenteng biasa aja, tapi khusus untuk Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, dia peluk di dalam ke dadanya. Ya. Ini adalah sebentuk ta'zim, penghormatan terhadap Al-Qur'an. Dalam surah Al-Hajj, ya kalau kita buka surah Al-Hajj ya, ayat yang ke-30 dan 31 kalau tidak salah ya. Nanti tolong diperiksa, dicek. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ tentang bagaimana orang-orang beriman dan bertakwa itu mentakzim syiar-syiar Allah sebagai bentuk ketakwaan hatinya kepada Allah. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itulah bahwa siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu disebabkan karena ketakwaan hatinya kepada Allah. Jadi beriman kepada Al-Qur'an itu pertama ditunjukkan dengan sikap ta'zim, pengagungan terhadap Al-Qur'an. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ta'zim terhadap Al-Qur'an adalah ta'zim maknanya. Menta'zim, mengagungkan ajaran-ajarannya. Pokoknya kalau itu ajaran Al-Qur'an, kata orang Arab, ala ra'si wal ain. Ya, kita angkat, kita hormat, artinya kita patuh. Kalau sudah Al-Qur'an yang bilang, pokoknya ya itulah dia. Ya. Seperti perkataan orang-orang beriman menyikapi perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau kita buka surah An-Nur ayat 51, Allah berfirman, idza du'u ila Allahi wa rasulihi
liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na innama kana qaulal mu'minin. Hanya saja perkataan orang-orang beriman itu idza du'u ila Allahi wa rasuli, ketika ia diajak kepada Allah dan Rasulnya, an yaqulu sami'na wa ata'na, dia hanya mengatakan sami'na, kami mendengarkan, wa ata'na, dan kami akan taati. Ya. Jadi sami'na wa ata'na saja terhadap makna Al-Qur'an, pelajaran Al-Qur'an, sami'na wa ata'na. Sikap ini adalah sikap ta'zim. Bukan orang yang mengatakan saya dengarkan tapi saya pikir-pikir dulu. Ya. Nah, ini bukan sikap ta'zim. Kemudian yang kedua, dalam rangka mewujudkan iman kepada Al-Qur'an adalah mempelajarinya. Mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an, ma'asyiral muslimin, adalah kewajiban orang-orang beriman. Karena kaidah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kewajiban mana saja yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib karenanya. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran. Maka mempelajari surah Al-Fatihah dalam Al-Quran hukumnya wajib. Karena seseorang tidak bisa melaksanakan sholat yang wajib kecuali dengan mempelajari surah Al-Fatihah. Al-ihtida'u bil Quran wajib. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk adalah wajib. Bagaimana mungkin dia bisa menjadikan petunjuk sementara ia tidak faham? Maka memahami, mempelajari Al-Quran yang akan menjadi petunjuk itu menjadi wajib juga karenanya. Kemudian yang ketiga, setelah belajar Al-Quran, huruf-hurufnya dikenali, tajwid, hukum tajwidnya difahami, maka kewajiban berikutnya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya setelah baca, tadabbur Al-Quran. Yang keempat, mentadabburi, memahami, menghayati Al-Quran. Setelah apa yang dibaca, didengarkan, difahami. Yang kelima adalah tatbiqul Quran, mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Yang keenam, setelah kita aplikasikan, maka kita dakwahkan, kita ajarkan ta'limul Quran, minimal kepada anggota keluarga. Yang ketujuh, setelah kita mendakwahkan Al-Quran ini adalah tahkimul Al-Quran, membumikan Al-Quran. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah Al-Quran ini benar-benar membumi, ya, maka kita harus bersabar. Ya, tahammulul masyaqqah. Ya. Kokoh dan kuat menghadapi setiap kesulitan di dalam menjalankan kewajiban ini terhadap Al-Quran. Maka dengan cara seperti itu, seseorang benar-benar dapat mewujudkan keimanannya terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa ma unzila min qablika, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu kitab-kitab samawiyah yang lain. Ini beriman secara global, ma'asyiral muslimin. Kalau kepada Al-Quran itu secara tafsil, secara rinci, ya, seperti yang tadi kita terangkan. Tapi kalau kitab-kitab yang lain, kita berimannya secara global. Kita muliakan dia sebagai kitab samawi. Tapi adapun membacanya, kita sudah tidak membaca lagi. Ya. Adapun mempelajarinya, kita tidak perlu mempelajarinya lagi. Adapun mengaplikasikannya, kita tidak perlu mengaplikasikannya lagi. Adapun mendakwahkannya, kita tidak perlu mendakwahkannya lagi. Ya, untuk kitab yang lain. Ini secara global saja. Kita imani bahwa itu adalah kitab samawi yang dahulu diturunkan, umpamanya Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa sebagai kalamullah. Ya. Itu secara global. Ya, jadi kita tidak menafikannya sebagai kitabullah. Nah, tentang perkara ini, ma'asyarul muslimin, ada riwayat dari Umar bin Khattab. Bayangkan di riwayat ini, suatu hari Umar bin Khattab membaca kitab Taurat. Ya. Pada saat sementara beliau asyik membaca kitab Taurat, datanglah Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya itu sedang membaca kitab Taurat. Maka nampak dari raut wajah Rasulullah perasaan jengkel dan marah.
Lalu Rasulullah menghardik Umar radhiyallahu taala anhu seraya berkata, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, alam atika biha bi bayda'a naqiyah?" Wahai putra Khattab, apakah engkau masih ragu? Ya, masih ragu. Bukankah aku telah mendatangkan untukmu sesuatu yang lebih terang benderang, sesuatu yang lebih suci dan murni, yaitu Al-Quran? Lalu Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, law kana akhi Musa hayyan, ma wasi'athu allattiba'i." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, maka tidak layak dan tidak pantas baginya kecuali mengikuti diri. Yaitu dia, Nabi Musa pun harus baca Al-Quran. Seandainya Nabi Musa hidup sampai di zaman Rasulullah, Nabi Musa pun tidak boleh lagi membaca kitab Taurat. Ya. Dia harus membaca Al-Quran, mengikuti aku. Jangankan Umar bin Khattab, Nabi Musa pun tidak boleh. Lantas kita ini dengan Umar bin Khattab jauh bandingannya. Tidak sebanding. Nah, kalau saja Umar di masa Rasulullah nggak boleh baca kitab Taurat, masa kita di zaman sekarang membaca kitab Taurat? Maka untuk membacanya tidak, ma'asyiral muslimin. Padahal itu kitab Taurat. Kitab loh, jelas-jelas dahulu turun di masa Nabi Musa kepada Nabi Musa menjadi syariat di masa itu. Kita pun hari ini nggak boleh baca. Padahal dia kitab samawi. Lantas apa alasan bagi orang-orang beriman hari ini untuk ikut-ikut merayakan perayaan-perayaan orang-orang Nasrani, padahal tidak ada penjelasan tentang perayaan itu dalam kitab Taurat, tidak ada penjelasan tentang perayaan itu di kitab Injil. Nggak ada sama sekali. Lantas alasan apa seseorang ikut-ikut merayakannya? Maka tanggal 25 Desember ini, ma'asyiral muslimin, waspada dan hati-hatilah, jangan sampai kita ikut-ikut terlibat merayakannya. Ya. Meramaikannya dengan membeli aksesorisnya. Ya. Kita tidak boleh, apalagi di penghujung tahun nanti ini, perayaan Dewa Janus, ya, dewa kegelapan, dewa cahaya, yang diasumsikan oleh penganut paganisme Romawi masa lalu. Kita tidak boleh ikut merayakannya. Kita tidak boleh ikut menyaksikannya. Karena itu tidak ada dasar dan sumbernya sama sekali dari kitab-kitab samawi. Kitab samawinya saja yang masa lalu, ya kita tidak boleh baca, ya kita tidak boleh terapkan hukumnya, ya apalagi sesuatu yang tidak ada asalnya sama sekali. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka terhadap hari akhirat benar-benar yakin. Hari akhirat itu tentang pahala, itu tentang surga, itu tentang neraka, itu tentang sirat, jembatan yang akan dilintasi oleh setiap manusia. Nah, itu tentang haud, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu tentang al-barzakh, kehidupan di alam kubur. Bahkan itu tentang kematian. Karena al-mautu itu adalah gerbang menuju akhirat. Jadi semua itu harus menjadi keyakinan yang mendasari setiap sikap dan perilaku kita. Ketika keyakinan itu mendasari setiap perilaku kita, menjadi motivasi dalam setiap aktivitas kita, maka kita akan mudah terarahkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ya, ulaika alladzina ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Yaitu mereka-mereka yang percaya kepada yang gaib, menegakkan sholat, senantiasa menginfakkan apa yang direzekikan kepada mereka, beriman kepada Al-Quran secara terperinci, yang tadi 8 hal yang mesti aplikasikan terhadap Al-Quran, beriman pula secara global kepada kitab-kitab sebelumnya, dan kemudian meyakini kehidupan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses mendapatkan hidayah Allah itu, ma'asyiral muslimin, sesuai dengan surah Al-Baqarah pada 4 ayat ya sebelumnya adalah dimulai dengan mempercayai perkara yang gaib, lalu menegakkan salat, lalu kemudian senantiasa menginfakkan harta yang direzekikan, meyakini dan mempercayai Al-Quran secara mendetail. Terus yang ketiga, selanjutnya meyakini secara global kitab-kitab sebelumnya, dan memiliki keyakinan terhadap akhirat. Nah, inilah metode untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini ya, terlalu mungkin kepanjangan penjelasannya. Wallahu taala alam. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, syukran Ustadz. Demikian sesi tanya jawab kita. Mungkin kami persilakan satu pertanyaan saja, pertama dan terakhir untuk sesi ini. Dipersilakan untuk seluruh hadirin yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau diketik di kolom chat. Nanti kami bacakan ke Ustaz. Dipersilakan. 28 peserta ya. Iya, Ustaz. Khairan barakallahu fiik. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi mungkin satu pertanyaan terakhir dari seluruh peserta yang hadir pada kajian ini, dipersilakan. Tafadhalu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak pencerahannya Ustaz. Kajian kita hari ini amat sangat penting bagi kami yang awam terhadap kajian surah ya Ustaz. Mungkin pertanyaannya umum saja Ustaz, dan ini saya kira kita alami semua tentang stabilitas keimanan Ustaz. Ini kan kadang kita Ustaz ya mungkin di subuh hari setelah mengaji kan bagus Ustaz ya. Tetapi setelah misalnya pergi kerja, ada banyak masalahnya orang, ada banyak hal yang menggoda lah Ustaz, sehingga kadang kita juga tidak konsisten untuk mempertahankan keimanan kita Ustaz ya. Karena ya seperti itu mungkin kodrat manusia ya Ustaz. Poinnya adalah Ustaz mungkin ada sedikit tips untuk kami untuk selalu menjaga keimanan, karena kan memang disadari Ustaz ujungnya ini hidup kan pada akhirnya kan kita akan mati. Cuma karena godaan makanya kemudian kadang turun naiknya ini kadang juga drastis Ustaz. Mohon sedikit petunjuk Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Barakallahu fiik, Masya Allah, tabarakallah, pertanyaan yang sangat luar biasa ya, dan itu menjadi hal yang dialami oleh setiap kita ya, sebagai manusia biasa. Sumyal insanu insanan likasrati nisyanihi ya. Para ulama kita mengatakan manusia itu dikatakan insan terdiri dari huruf alif nun sin ya, insan itu disebabkan karena nisyan itu sama hurufnya dengan insan ya. Nisyan itu lupa, insan itu manusia. Jadi manusia dikatakan manusia karena selalu lupa. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah berikan peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Kenapa? Sebab iman itu lemah diakibatkan lupa. Kalau banyak lupanya, maka semakin lemah imannya.
Kalau dia tidak pernah mendengarkan nasihat atau tidak mau mendengarkan nasihat, maka bayangkanlah orang yang 20 tahun hidup tidak pernah dengar nasihat. Imannya jatuh terus, nggak pernah diangkat-angkat. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, mengapa orang beriman wajib ya mendengarkan nasihat minimal sekali sepekan, yaitu hari Jumat, ya kan? Wajib tuh datang Jumat, bukan datang terlambat, ya lalu datang pergi tidur. Itu datang cepat. Itu kalau kita buka surah Al-Jumu'ah ya. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika telah terdengarkan oleh kalian panggilan Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian untuk menuju panggilan itu. Ila dzikrillah, mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan semua aktivitas bisnis perdagangan, apapun bentuk bisnis dan perdagangan itu, dimanapun tempat bisnis dan perdagangan, tinggalin. Zalikum khairul lakum. Kenapa kita disuruh bersegera? Karena sebelum Jumat, sholat Jumat, ada nasihat. Ada nasihat, itu merupakan rukun dari Jumat. Sehingga tidak sah pelaksanaan Jumat tanpa khutbah. Kalau ada nih masjid, ya seperti masjid di samping kompleks kami nih, di sebelum corona, sebelum pandemi, khatibnya nggak datang, ma'asyarul muslimin. Panitia sudah panik. Di tengah-tengah kepanikan panitia, setelah berlewat beberapa menit, ya, dan di masjid-masjid lainnya sudah terdengar khutbah, panitia malu-malu minta kepada jamaah, adakah di antara jamaah yang bisa khutbah? Tidak ada juga jamaah yang bisa khutbah, ma'asyarul muslimin. Akhirnya dengan berat hati panitia mengatakan, sampai hari saat ini, detik ini, khatib tidak datang, ya, nomor yang diberikan tidak bisa dihubungi. Maka oleh karena itu kami himbau kepada jamaah sekalian untuk bersegera meninggalkan masjid ini, mencari masjid-masjid terdekat, ya, untuk menyempurnakan sholat Jumat. Dan yang tinggal di sini tetap kalau mau tinggal sholat duhur. Jadi bayangkan pentingnya khutbah, ma'asyarul muslimin, yang berisi nasihat. Maka kiat ma'asyarul muslimin yang sangat amat jitu agar kita ini istiqamah, ya. Di saat-saat kita barangkali luntur, dengarkan nasihat. Dengarkan nasihat. Minta nasihat. Ya. Itu adalah kiat yang sangat amat kuat, ma'asyarul muslimin, untuk mengkonsistenkan keimanan kita di tengah gempuran badai fitnah, maksiat, ya, di sekeliling kita. Adalah selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa. Berdoa kepada Allah. Ada doanya Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Ya, itu adalah doa yang diucapkan oleh Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan doa itu. Andai saja Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa itu, padahal beliau maksum, terjaga, apalagi kita, ma'asyarul muslimin. Wallahu ta'ala alam. Demikian, Mbak, ma'asyarul muslimin. Saya bisa langsung mohon pamit, ya, karena saya harus bawa kajian berikutnya. Saya di Menara Kalla masalahnya, dan harus berangkat sekarang. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Syukran Ustaz. Demikian sesi tanya jawab kita. Tibalah kita di penghujung acara kajian kita ini. Seperti biasa di akhir kajian ini kami berharap Ustaz berkenan untuk mendoakan dulu. Ustaz, tapi kita semua tafadhol. Khairan. Ya, barakallahu fiik. Dengan menghadirkan dan mengkonsentrasikan kembali seluruh pikiran dan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita melafazkan, ya, dan saya doakan, ya, untuk seluruh peserta dan keluarganya dengan lafaz doa al-ma'tsur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa agung yang siapapun mengucapkannya pasti akan dikabulkan permintaannya. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi an
Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ustaz sudah hadir berbagi materi bersama kami. Syukran Ustaz. Kami juga mengucapkan jazakallah khair kepada semua hadirin. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di Ahad depan di jam yang sama insyaallah, amin. Baiklah, kami menutup acara kajian Islam online kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.